manusia akan berkurang seiring dengan berjalan pesatnya kemajuan teknologi. Bahkan boleh jadi peran itu akan tergantikan sepenuhnya. Tapi bagaimana mungkin hal itu terjadi? Anda pernah menonton film fiksi ilmiah di mana para robot melakukan pemberontakan kepada manusia dan mengacaukan dunia? Maka boleh jadi di masa depan hal itu. Dalam hal ini, perusahaan telah melakukan proses teknologi yang sangat canggih dan sangat mendunia, sehingga hal ini tidak bisa lagi dihentikan. Dalam penyebaran teknologi yang sangat berkembang ini, maka kita sebagai manusia harus lebih pintar menggunakan teknologi tersebut agar kita tidak kalah bersaing oleh teknologi yang sedang berkembang pesat. Justru kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan angka teknologi yang semakin marak, dan harusnya saja teknologi itu bukan mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan teknologi tersebut, sehingga pengangguran tidak tercipta di mana-mana, dan sesuatu yang dilakukan oleh teknologi akan diimbangi oleh tenaga manusia. Saat sekarang ini, pengantar paket atau barang sudah dilakukan oleh tenaga robot yang tidak pernah berhenti bekerja. Namun, sebaliknya dengan tenaga manusia yang dimana membutuhkan asuransi kesehatan, sedangkan robot hanya memiliki sedikit modal dan bisa bekerja untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Jangka waktu yang panjang saat ini, peran manusia sudah tergantikan oleh teknologi, sehingga pekerjaan yang dilakukannya pun sangat singkat dan mudah dilakukan. Dan dalam hal itu, di masa yang akan mendatang, manusia akan sama berkembangnya dengan teknologi, di mana manusia ini tidak ingin tertinggal dari perkembangan teknologi saat sekarang ini, dan manusia akan mencari tahu peradaban yang akan datang, sehingga manusia tidak hanya jadi penonton bagi teknologi yang berlangsung sekarang ini. Jadi manusia akan dibutuhkan dalam setiap kerja yang dilakukan oleh teknologi. Apa itu ledakan useless generation? Apa itu useless generation? Useless generation biasa disebut dengan generasi tidak berguna, atau dengan kata lain, semua pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia digantikan oleh tenaga robot. Dikarenakan semakin canggihnya teknologi yang mampu membuat perubahan yang sangat drastis dan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, di mana perubahan ini membawa dampak negatif dan positif terhadap manusia itu sendiri. Dampak positif dari perkembangan teknologi yaitu informasi dan komunikasi, memberikan layanan dan mendapatkan layanan tertentu lewat jarak jauh, misalnya berbelanja online, pesan tiket kereta online, menghemat waktu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, dan kemudahan mencari akses lewat internet. Sedangkan dampak negatif dari perkembangan teknologi yaitu seperti dalam pekerjaan, akan banyak pabrik-pabrik yang beroperasi dan tenaga manusia akan tidak dibutuhkan lagi, sehingga digantikan oleh tenaga mesin. Apa saja hal yang dapat menimbulkan useless generation? Selanjutnya, apa saja hal yang dapat menimbulkan useless generation? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar pendidikan di Indonesia masih terkait dengan bidang-bidang ilmu yang justru menimbulkan useless generation. Artinya, bidang ilmu yang dipelajari tersebut mungkin saja ke depannya akan sudah tak lagi digunakan atau akan digantikan oleh kemajuan teknologi. Dan hal ini sangat berbahaya jika tidak diatasi dengan baik. Kebutuhan industri terus mengalami pergantian dan perubahan dari tahun ke depan. Misalnya saja, ketika seseorang menempuh pendidikan selama 3 tahun, maka ilmunya kemungkinan hanya bisa dipakai dalam 7 tahun ke depan. Setelah itu, jika seseorang tersebut tidak adaptif terhadap perubahan dan tidak mau terus belajar, maka ilmu yang dimilikinya
berpotensi tidak lagi digunakan. Pendidikan di Indonesia jangan hanya mengajarkan hal-hal teknik saja, tetapi bagaimana dapat mempersiapkan kemampuan bagi para siswa atau mahasiswanya untuk terus mau belajar dan terus mengembangkan diri. Sebab jika hanya mengajari hal teknis saja, maka dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan akan useless. Bagaimana berkompetensi dengan dunia baru ke depannya membutuhkan sumber tenaga manusia yang berbeda dan teknologi yang berbeda, metode berbeda, dan sistem proses dan juga berbeda. Sehingga seseorang harus dapat terus mengikuti perubahan tersebut. Pendidikan yang ada di Indonesia juga tidak bisa hanya mempersiapkan lulusan yang akan menghadapi kompetensi pada hari ini saja, tetapi juga harus mempersiapkan lulusan yang dapat mendatangkan hingga 10 tahun ke depan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa hal ini pemerintah sudah membangun ekosistem yang kondusif antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri, sehingga mampu menjawab tantangan dan mencetak sumber daya manusia yang memiliki keahlian. Jika terjadi ledakan useless generation di masa depan. Selanjutnya yaitu jika terjadi ledakan useless generation di masa depan. Ledakan di masa depan adalah useless generation. Bagaimana jika di mana-mana perusahaan kemudian menggunakan robot sebagai tenaga kerja otomatis? Penyebabnya tentu saja adalah karena biaya produksi untuk menghasilkan raw system software dan lain sebagainya terus turun begitu besar, turunnya sekitar 65%. Sementara biaya tenaga kerja di seluruh dunia setiap tahun itu mengalami peningkatan antara 2-15%. Jadi ini sebuah paradoks sekali di satu pihak. Biaya tenaga kerja dan biaya untuk mengaji kita mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sementara biaya robot sebagai pengganti kita justru mengalami atau semakin murah, dan sehingga apalagi sekarang ini ditekan oleh pandemi dan kita tidak bisa memproduksi tenaga manusia dikarenakan adanya pembatasan sosial. Dan beberapa tahun ke depan akan terjadi pengangguran tenaga kerja di seluruh dunia akibat otomatisasi. Ada 47% tenaga kerja di seluruh dunia yang dapat digantikan oleh mesin pada tahun 2026 yang akan mendatang. Dan yang terbesar adalah para pekerja kelas menengah menurut BBC sekitar 40%. World Economic Forum sendiri memberikan angka yang lebih moderat, angkanya lebih terdampak dan lebih rendah, yaitu 85 juta orang yang akan terdampak, dan pekerjaan-pekerjaannya yang terdapat ini sudah kita lihat di mana-mana. Sepertinya saja call center digantikan autobot atau customer service. Begitu juga dengan data entry, admin akuntansi, auditor, hingga penjaga pintu tol yang sudah dihilangkan akibat otomatisasi. Pekerjaan yang sangat besar ada di setiap negara. Kemudian kita lihat lagi apa yang terjadi di Amerika Serikat. Menggunakan robot industri selama pandemi telah meningkat sekitar 14%, dan ada 20 juta pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya sampai tahun 2023. Bahkan awalnya saja telah turun sekitar 13%, diperkirakan ada sekitar 33% pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya. Dampak useless generation. Selanjutnya yaitu dampak useless generation. Sumber daya manusia memerlukan keterampilan bahkan bisnis dan cara kerja yang baru selama pandemi di Indonesia. Diketahui bahwa ada sekitar 4,4 juta orang yang keluar dari BPJS Ketenagakerjaan dan ada 1,8 juta pengangguran yang terdampak oleh COVID. Pada tahun 2018 sebelum terjadi pandemi, jumlah pengangguran sekitar 7 juta. Maka pada bulan Agustus tahun 2021 mencapai 9,1 juta. Dan ternyata pengangguran ini menyebar luas di seluruh dunia.
Menurut data yang diberikan oleh pihak Kadin pada tahun 2020, industri yang paling terdampak itu tekstil sekitar 2,1 juta, kemudian transportasi darat 1,4 juta orang. Cukup besar, namun ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di seluruh dunia. Bahkan ada negara-negara yang jumlah penganggurannya lebih besar daripada negara termasuk bagian perkotaan. Jika sebelum pandemi angka pengangguran yang di sekitar 6,5%, maka pada tahun 2021 telah menjadi 8,3%. Sehingga hal ini memerlukan pelatihan ulang. Diperkirakan sekitar lebih dari 120 juta pekerja yang membutuhkan pelatihan ulang. Namun hal ini sudah diusahakan oleh seluruh pemimpin di seluruh dunia, termasuk pemimpin Indonesia yang telah memberikan upaya yang sangat besar dalam melatih peluang kerja. Solusi agar terhindar dari useless di zaman digital. Yang kita harus ingat yang pertama yaitu harus terus mengikuti perkembangan zaman, di mana agar para sarjana dan lulusan vokasi ini tetap relevan dan tidak menjadi useless generation. Mereka harus mampu mengikuti berbagai perkembangan teknologi yang terjadi, sehingga keilmuannya dan skill yang dimiliki mendapatkan tempat yang luas di pasar tenaga kerja. Yang kedua yaitu gelar tak lagi penting. Atau dengan kata lain, di era ini di mana pendidikan dan ilmu pengetahuan dapat diakses dengan mudah dan murah, dan gelar pendidikan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tak lagi penting karena setiap orang mampu memperoleh pengetahuan dari berbagai platform digital. Yang ketiga yaitu manusia harus melebihi dari kecerdasan buatan, atau kecerdasan buatan cepat atau lambat akan menggantikan peran manusia. Berbagai industri manufaktur telah menerapkan kecerdasan buatan melalui perangkat otomatis dalam 24 jam sehari. Sedangkan tenaga manusia memiliki keterbatasan, apalagi dengan menggunakan perangkat keras seperti robot. Perusahaan akan lebih dapat mengefisienkan kerja-kerjanya dan menghemat anggaran. Oleh karena itu, untuk dapat bersaing di industri yang semakin maju tersebut, generasi muda harus memiliki skill yang mumpuni dan limitless. Apa saja yang harus diingat saat merasa useless? Selanjutnya, apa saja yang harus diingat saat merasa useless? Yang pertama, hidupmu gak akan tetap karena roda kehidupan akan selalu berputar. Layaknya roda yang berputar, kehidupan itu gak akan tetap sama. Boleh saja saat ini kamu sedih atau gagal, namun kondisi itu gak akan bertahan selamanya, karena kehidupan yang lebih baik akan menunggumu di depannya. Tetapi hal ini harus disertai kerja keras, doa, dan ikhtiar. Yang kedua, melakukan kebaikan kepada orang lain. Biasanya perasaan useless itu juga timbul karena rendah diri. Kamu merasa hadirmu gak ada artinya buat orang lain, padahal apa yang kamu lakukan sangat berarti bagi mereka. Yang ketiga, lakukan self-talk positif, atau kamu lakukan saja apa yang kamu lakukan saat merasa useless, karena sejatinya kamu itu bukan pikiranmu. Maksudnya kamu sebenarnya lebih kuat atau lebih tangguh dari apa yang kamu pikirkan. Yang keempat, fokus pada proses bukan hasil. Seringkali perasaan useless muncul karena kita gagal mewujudkan keinginan tertentu. Misalnya kita mengalami kerugian saat merintis bisnis, padahal ingin sukses seperti sosok pengusaha yang kamu idamkan. Namun hal ini tergantung dari rezeki masing-masing. Yang kelima yaitu kamu harus percaya bahwa gak ada manusia yang gak berguna. Kamu harus ingat bahwa setiap manusia diciptakan bukan tanpa arti.